Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin para jamaah salat subuh, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kesehatan jasmani rohani kita dan rezeki juga masih tetap. Dan yang tentu sangat penting itu adalah kita semua masih diberi hidayah oleh Allah. Hidayah itulah yang membuat kita pagi ini datang ke sini. Ya, banyak orang yang belum terpanggil belum datang walaupun dengar azan subuh. Ya, itu. Kadang-kadang sudah azan sudah dengar tapi tidur lagi, melilit tidur lagi. Ya. Kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau kita itu mau bangun, niat bangun jam berapa saja bisa. Ya, asal begitu mau tidur, niat bangun jam sekian, pasti Allah membagikan. Coba nanti. Ya, walaupun tidurnya agak malam, itu sudah saya praktekkan sendiri begitu. Saya jam 12, jam 1 tidur, niat jam 2 bangun. Kelilir. Persoalan nanti ada kelilir terus tidur lagi itu lain. Tapi dibangunkan oleh Allah. Ya, jadi kalau orang itu saya nggak bisa bangun ya, itu mungkin karena niatnya tadi belum. Itu pertama. Jadi mudah-mudahan kita itu seperti itu. Nah, kita diberi hidayah oleh Allah, begitu kelilir langsung bangun. Jangan kalau kelilir tidur lagi, bablas sudah. Jadi begitu dengan kelilir sudah bangun lagi. Jadi apa Pak? Para bapak sekalian, tadi Pak Soleh sudah banyak menyampaikan beberapa hal. Saya itu teringat hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah itu mengatakan begini, siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, man sholat subuh di jamaatin, karena kasolati kulalai, seperti nilainya sholat semalam suntuk. Nilainya. Nah, jadi siapa yang dia sholat subuh dengan berjamaah, maka Allah akan menilai kita sholat subuh kita itu seperti sholat semalam suntuk. Kita bisa ambil berapa nilainya kalau kita itu sholat semalam suntuk. Itu berarti artinya begitu besar penghargaan Allah kepada kita terhadap kita itu sholat subuh. Jadi ini agar beri semangat juga tadi yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi. Yang kedua adalah tadi Pak Soleh menyampaikan kita isilah hidup kita ini dengan kebaikan. Ya, kita isi dengan kebaikan. Ada hadis begini, khairun nas, sebaik-baik manusia, mantola umru, siapa yang diberi panjang usia oleh Allah, wa hasuna amal, kemudian diikuti dengan amaliyah yang baik. Jadi semakin akhir semakin baik hidupnya, semakin akhir semakin baik. Itu kata Rasulullah, khairun nas. Nah, itu sebaik-baik manusia. Kalau istilahnya kita menjadi husnul khotimah, jadi kehidupan yang terakhir yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi Pak Surat tadi menyampaikan, kok takut mati? Ya, semua orang pasti mati. Rasulullah aja pernah ada orang itu tidak mau perang karena takut mati. Orang tidak dulu kan perang. Orang tidak mau perang karena takut mati.
Lalu dijawab oleh Rasulullah, loh apa nih kamu gak berperang terus kamu gak mati? Ya. Apa begitu? Dan apa mesti orang perang itu mesti harus mati? Nyatanya tidak. Ada orang perang masih hidup, ya, selamatkan oleh Allah. Ada orang yang tak perang mati juga. Ya. Bisa saja orang kemudian duduk mati. Jadi persoalannya itu kita bukan persoalan matinya, tapi persoalan sangu mati nih. Ya, sangu matinya itu yang jadi. Orang mati itu ya pasti itu sudah pasti ya mati ya sudah fakta kok itu ya. Sudah fakta nggak bisa dipungkiri, tidak dimungkiri. Tapi persoalannya apa yang dibawa ketika kita meninggal? Ya. Bukan masalah tempatnya, mati itu di mana tempatnya? Di sepintas, di tempat yang baik lebih baik, ya, sepintas. Tapi tidak menjadi ukuran mutlak tempat itu. Tapi yang menentukan nanti di akhirat itu adalah amal yang kita bawa. Maka ini yang harus kita yakini bahwa ada orang yang kemudian tepat menjadi satu cita-cita. Ada orang itu sudah tua kepingin haji, kepingin mati ke Mekah. Dengan apa kalau sudah mati di Mekah itu mesti masuk surga itu. Ya belum tentu. Abu Jahal, Abu Lahab itu matinya yang di Mekah. Ya. Pakai jubah bisa. Pakai jubah. Abu Lahab, Abu Jahal yang memerangi Nabi itu, musuhin Nabi, itu ya hidupnya di Mekah. Ya pakai sorban, ya pakai baju gamis gitu. Ya. Tapi kan matinya mati kafir. Jadi bukan persoalan mati di mana. Ya, memang orang melihat secara lahiriah. Kadang-kadang orang melihat, oh matinya pas waktu sholat, matinya pas waktu berbuat baik, itu memang secara lahiriah. Tapi di hadapan Allah lah yang paling tahu. Jadi itu persoalan. Bukan itu tadi Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, mantola umru, siapa yang diberi umur yang panjang, katakanlah mungkin 60 ke atas gitu ya. Kemudian diikuti bahwa khairul amali, dan amalannya baik, terus meningkat grafik terus. Ya, itu yang penting. Yang kedua kata Rasulullah, wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia, mantola umruhu, orang yang diberi usia panjang oleh Allah, wasa'a amaluhu, tapi amaliannya semakin jelek. Ya. Dulu masih mudanya kok kelihatan baik, tapi nyatanya tua-tua pertama tidak baik ya, gitu. Sehingga menjadi seorang yang su'ul khotimah, na'udzubillah. Nah ini kita diberi sudah termasuk dari saya. Sekarang saya lihat anak-anak itu sudah mau berangkat ke masjid ini, senang. Ada hadis Rasulullah ini, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti dari akhirat itu, dari akhir itu ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah. Itu di akhirat nanti dilindungi. Ya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Tidak ada yang bisa membantu melindungi satu dengan yang lain. Kalau di dunia masih bisa, anak ditolong ibu, suami ditolong istri ditolong suami, saling tolong menolong masih bisa. Tetapi nanti di akhirat itu sudah nafsi, sudah sendiri-sendiri. Ya, sudah tidak ada yang saling bantu membantu, sudah tidak ada. Istri bantu suami bantu istri, anak bantu bapak bantu anak, sudah tidak ada. Jadi tidak ada bantuan dan tahu bahwa itu mungkin tahu itu anak saya, itu suami saya, itu istri saya. Tapi karena amaliannya berbeda, sehingga mereka dengan nasib yang di akhirat yang berbeda.
Dan tidak bisa bantu, kita tahu, tapi sudah nafsi sendiri. Yaumalah itu kecuali Allah yang bisa menahu. Siapa di antaranya 7 itu dan semuanya waktunya. Yang pertama adalah al-imamun adil. Imamun adil, seorang imam pemimpin yang adil. Bisa pemimpin keluarga, bisa pemimpin RT, bisa pemimpin RW, bisa lurah sampai pada pimpin negara, ya presiden. Itu ketika dia menjadi pemimpin adil. Adil itu yang berbuat baik terhadap yang dipimpin. Yang kedua adalah yaitu wal imamu adil wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Anak-anak muda, anak-anak kecil, masih muda-muda, nasa'a fi ibadatillah. Jadi tumbuh hatinya itu selalu senang dengan masjid, selalu ibadah. Itu langka ya. Ini sesuatu yang langka ya. Sehingga nanti di akhirat itu pantas dilindungi oleh Allah, dilindungi karena waktu di dunianya ini melakukan perbuatan-perbuatan yang langka itu. Yang kadang-kadang banyak orang tidak melakukan. Imam adil itu jarang, banyak orang imam yang tidak adil. Terus wasyabun nasa'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang senang ibadah. Sekarang coba kita lihat di masyarakat kita ya, anak-anak muda di mana? Bukan ke masjid, ke kafe. Ya kan? Coba kita lihat, saya lihat lewat gitu ke sini. Justru di kafe-kafe itu anak-anak itu penuh, ya, malam minggu sampai pagi. Kafe apa ya, di internet gitu ya, karena kafe kan sekarang dirangsang dengan ada internet. Justru ke situ. Coba bayangkan, kalau itu kembali terjadi, apa yang terjadi nanti 30 tahun yang akan datang? Generasi sekarang akan melanjutkan kita seperti kita 30 tahun yang akan datang. Nah ini kalau kita biarkan, nah ini itu menjadi perhatian bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita. Memang sarana untuk berbuat sesuatu itu banyak sekali. Bisa jelek, bisa baik, tergantung dari kita. Nah, karena itu pengawasan orang tua terhadap anak-anak kita itu menjadi bagian yang sangat penting. Itu kan sedangkan anak-anak SMP, SD itu sudah kumpul di kafe-kafe dengan bersama anak-anak SMP, bersama anak-anak SMA. Ini apalagi kalau jadi mereka itu pagi malah nggak tidur, malah mereka ke kafe. Saya kalau ke anak kita sih, masya Allah luar biasa. Jadi insya Allah anak-anak kita kalau sudah ke sini, mesti kedepannya akan lebih baik. Ya, karena awal sudah baik. Nah, tapi kan tidak boleh kemudian kita membiarkan tanpa pengawasan. Tetap kita harus mengawasi anak kita. Walaupun sekolah itu harus diawasi sekarang, karena lingkungan kita ini sekarang sudah tidak kondusif untuk menjadikan anak itu lepas menjadi baik, itu tidak kondusif. Ya, itu kan persoalan yang paling saya lihat itu adalah sekarang kafe itu. Kafe itu tempatnya anak-anak muda, nggak ada orang tua ke kafe, itu jarang. Anak-anak muda. Jadi kata Rasulullah tadi akan dilindungi oleh Allah nanti di akhirat kalau ada anak muda-muda itu senang ke sholat, dia ke masjid. Maka bagaimana sekarang caranya itu masjid itu menjadi tempat anak-anak yang menyenangkan. Itu perlu kita itu mungkin Pak Soleh ya, jadi kita harus bersama-sama menjadikan bagaimana anak-anak itu senang dengan ke masjid. Kebutuhan anak-anak wifi mungkin sekarang perlu. Di masjid itu ada wifi-nya, sehingga anak-anak itu butuh apa yang dibutuhkan. Anak itu mungkin di rumah nggak punya, dia bisa ke masjid, belajar di masjid, ya tempatnya tinggal di kita ngatur tempatnya saja, tapi mau fasilitasi daripada anak-anak ke kafe. Kadang-kadang anak ke kafe karena dia butuh internetnya,
Ya, misalnya kan begitu, di rumah tidak ada, dia butuh internet, dia bayar saja, tapi 2.500 satu kopi, satu cendil, dia sudah bisa pakai internet 2 jam, 3 jam. Karena di rumah tidak punya, lah itu kan kita harus punya satu pemikiran seperti itu. Apalagi nanti yang bisa menunjang anak-anak yang senang di masjid. Jadi hadis tadi seperti itu. Yang ketiga itu kata Rasulullah adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hidupnya itu senang ke masjid. Jadi seperti kita ini. Jadi paling tidak jamaah, paling tidak. Syukur kemudian aktivitas di masjid itu tidak hanya sholat jamaah. Banyak kita itu sudah disampaikan, ada Pak, kalau tadi ada kegiatan jenazah, ada kegiatan sosial, ada komunitas yang tercatat bahwa anggota jamaah masjid itu tahu semua, oh si A, si B, si C, si D. Kita punya daftar jamaah masjid tercatat. Kalau ada luar biasa. Kita punya daftar anggota jamaah masjid terdaftar. Ini anggotanya. Sehingga apa maksudnya? Ketika satu saja di antara anggota jamaah itu yang mengalami kesusahan, kesulitan, sakit, maka semuanya tahu, semua membantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling bantu membantu. Jadi punya kesamaan, tidak kemudian yang segar, yang waras, hidup dengan warasnya sendiri, dengan segarnya sendiri, tidak mau tahu dengan yang sakit, ya. Yang punya uang, punya rezeki banyak, hidup dengan uangnya rezeki yang banyak, tidak mau tahu dengan yang kekurangan, tidak. Justru di sini muncullah wa ta'awanu 'alal birri, menjadi satu komunitas yang selalu memahami, mengetahui masyarakat anggota kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu betul-betul beriman, ya, sehingga hatta yuhibba li akhihi, orang itu cinta kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti orang itu cinta dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu cinta pada orang, bagaimana kita itu misalnya, bagaimana sakitnya kalau kita nggak bisa, susahnya kalau kita nggak bisa makan, nggak bisa punya rezeki, maka kemudian muncul di situ. Kalau orang lain itu susah, betapa susahnya itu kita ikut merasakan. Akhirnya muncul rasa ta'awun, rasa solidaritas, membantu. Itu kan berangkat dari masjid. Kalau tidak ada komunitas seperti ini perlu, Bapak-Ibu sekalian. Ini kadang-kadang di banyak masjid itu tidak punya daftar jamaah, itu tidak punya daftar jamaah. Kalah kadang tidak dengan orang lain, agama lain, ya. Agama lain itu punya daftar jamaah. Contoh di depan punya jamaah, dan diperhatikan itu keluarganya semuanya. Nah, kita ini kan enggak, itu belum sih, makanya itu penting. Jadi pusat masjid ini sebagai satu pusat kegiatan sosial, itu yang jadi kaitan dengan beberapa hal tadi. Bapak-Ibu sekalian, dulu pernah saya menyampaikan tentang Islam. Jadi gini, saya sampaikan, kita dalam kehidupan kita ini selalu melekat dalam diri kita yang namanya agama Islam, dalam konteks Islam. Kita ini tidak bisa sebagai seorang muslim tentu diajarkan oleh Allah bahwa kita ini hidup di dua alam nanti. Satu keyakinan, hidup di alam dunia, sekarang dunia ini, dan nanti akan hidup di alam akhirat, ya. Kalau dikubur itu kan masa transisi saja, ya, di transit saja, ya. Nanti menuju kepada alam akhir. Alam akhir itu yang abadi. Lah agama itu mengajarkan manusia hidup itu harus mempertimbangkan dua hal ini.
hidup akhirat, hidup dunia dan hidup akhirat. Gak bisa dipisahkan, itu sebagai orang beragama. Kalau orang yang tidak beragama, tidak butuh Islam, tidak butuh akhirat, tidak perlu orang beragama, tidak butuh akhirat kok. Akhirat itu bagi orang yang beragama, karena agama itu mengajarkan tentang akhirat. Apa buktinya? Loh, orang itu kalau tidak beragama, sama-sama dapat rezeki, antara cari rezeki yang halal dengan cari rezeki yang haram sama kok di dunia. Ya, bahkan kadang-kadang yang cara yang tidak halal itu bisa lebih banyak daripada perolehan orang yang dengan cara yang halal. Dengan cara yang haram itu bahkan bisa lebih instan, lebih kaya. Ya, coba kalau sekali tanda tangan 1 miliar korupsi lebih kaya daripada kita bekerja. Ya, misalkan itu lebih instan, tapi haram. Mereka hanya penting dunia, ya sudah, dunia saja mereka, akhirnya tidak dapat apa-apa. Ada orang yang mementingkan akhirat saja, tidak ada hubungan dengan dunia, tidak mementingkan dunia, yang ada orang itu hanya sholat, zikir saja, ya. Punya anak nggak diopeni anaknya, ya. Punya istri nggak diopeni istrinya, nggak dinafkahi, nggak dirawat, nggak dipikirkan nasibnya sekolah anaknya. Yang penting dia ikut masjid, zikir, masjid, zikir. Ya mereka juga mungkin Allah memberi di akhirat, tapi dunianya tidak dapat. Bisa malah kewajiban dunianya, agama dunianya malah ditinggalkan. Kewajiban memberi nafkah pada istri itu kan agama. Kewajiban untuk memelihara, menafkahi anak itu kan bagian dari agama. Jadi seolah-olah dia dengan zikir saja itu sudah baik segala-galanya, padahal satu sisi kewajiban agama kaitan dengan dunianya, yaitu anak dan istri itu tidak terlaksanakan. Demikian juga mungkin seorang istri, ada orang itu kemudian pikir aja, ya. Karena kewajiban terhadap suaminya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tidak. Agama itu adalah mengatur dunia dan akhirat. Jadi agama itu apa? Agama itu adalah masyaallahu, ya, apa yang disyariatkan oleh Allah, yang diberikan kepada Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang sebelumnya, itu agama. Jadi ketentuan Allah yang diberikan kepada nabi, para nabi. Kalau kita ya Muhammad, ya nabi kita, itu agama diberikan kepada Rasul minal anbiya. Dari apa? Dari berbagai perbuatan, bisa ucapan, bisa amaliyah. Jadi sebetulnya kita ini hidup itu tidak bisa lepas dari agama, dari Islam. Kalau Allah mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan Muhammad, ajari umatmu apa yang diajarkan. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan segala macam ibadahku, ya, wa mahyaya, dan hidupku, selama hidupku, aktivitas hidupku, wa mamati, sampai pada kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Ta'ala. Maka kita itu sudah masuk dalam konteks agama kalau ada 3 hal ini harus dipenuhi. Pertama, kita masuk dalam wilayah agama Islam, kita menjalankan Islam kalau kita mengawali ada unsur yang pertama itu adalah niat karena Allah. Niat karena Allah itu unsur pertama. Maka kalau kita sudah ada niat karena Allah pertama kali dalam akan melakukan suatu perbuatan, itu sudah menunjukkan bahwa kita itu adalah beragama, berislam, sudah melaksanakan Islam, ya. Kalau tidak ada niat karena Allah, ya itu mungkin terbatas pada duniawiahnya saja, untuk mencari dunia saja.
niat karena Allah. Apa saja? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu lillahi rabbil alamin, karena Allah. Paling simple kalau di dalam hadis itu innamal a'malu binniyat. Allah itu mencatat perbuatan manusia itu karena niat, diawali dari niat. Niatmu apa? Orang niat lahiriahnya baik, tapi niatnya tidak baik, maka Allah mencatatnya bukan yang lahiriah tetapi yang batinnya, niatnya. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Ini hadis ini terikat dulu ketika ada orang itu hijrah bersama Nabi, ikut hijrah. Yang umumnya hijrah itu pada waktu itu niatnya karena Allah, berpindah karena agama, ikuti Nabi. Tapi ada orang hijrah itu ternyata karena dia kepingin seorang wanita cantik. Niatnya beda. Ingin hijrah bersama Nabi karena ada seorang perempuan yang hijrah, kemudian dia itu kepingin ikut hijrah karena ada wanita kepingin dapat wanita ini, kepingin hijrah. Nah Rasulullah nggak tahu bahwa ini ada niatan seperti itu. Niat itu kan dalam hati ya. Muncullah kemudian informasi dari Allah kepada Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasul wa kana hijratuhu ila Allah wa rasul. Di situ muncul hadis itu bahwa innamal a'malu binniyat. Semua orang itu tergantung dari awal niatnya dulu. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu ditentukan oleh niatnya. Kayak gitu. Jadi niatnya. Bahkan karena hijrah ila Allah wa Rasul, siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau hijrahnya itu karena si perempuan, ya dapatnya ya perempuan itu maksudnya itu. Jadi ternyata orang hijrah itu tidak semuanya niatnya sama. Itu waktu itu. Nah sama dengan kita. Kadang-kadang pengajian juga belum tentu niatnya sama. Kan maksudnya ada yang kepingin biar dikenal orang, pakaiannya bagus, tunjukkan pakaiannya, apalagi pakai gelangnya banyak, dipakai semua gitu ya. Jadi niat tergantung dari yang diluruskan oleh agama itu adalah yaitu niatnya lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan masak. Bagaimana mulai masak atau berangkat? Karena Allah. Sudah merupakan agama. Panjenengan cuci pakaian, bersih-bersih rumah, niatnya karena Allah. Itu agama, itu Islam. Paling simpel lah bukti bahwa orang itu melakukan perbuatan itu Islam. Niatnya betul tulus niat karena Allah. Cukup dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Artinya Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, yang maha pengasih banyak. Jadi saya melakukan ini karena Allah, karena diperintahkan oleh Allah. Saya masak karena diperintahkan oleh Allah. Saya harus melayani rambut anak, suami, keluarga. Saya bekerja Bismillah karena apa? Saya mencari berangkat ke kantor ini karena kewajiban mencari rezeki untuk keluarga. Itu diperintahkan oleh Allah. Kita ke pasar, kita kemana saja, kita beraktivitas sosial, itu kita awali Bismillah. Satu, itu sudah Islam, ibadah, ya, sudah bagian dari ibadah. Jadi tidak ada kamus kita berbuat di dunia ini bagi orang Islam itu yang tanpa ibadah tidak ada. Asal tadi syarat pertama terpenuhi, Bismillah. Kita itu kadang-kadang lupa kita ya. Kita mau naik sepeda motor adalah kunci starter, buka starter, itu apa yang kita lakukan dulu sebagai seorang beragama Islam, orang yang berislam. Bismillah. Oh berarti ini saya berangkat ini atas ridho Allah, dengan minta ridho Allah berangkat.
Nah gitu. Apakah dijamin mesti selamat? Persoalan keselamatan dunia bukan karena bismillah. Bisa saja Allah menyelamatkan juga, tetapi di akhirat yang jelas nanti. Inilah yang paling esensial dalam kehidupan kita berislam. Yang kedua, kemudian unsur yang kedua itu adalah dijalankan dengan cara tidak melanggar agama Islam. Laksanakan pekerjaan itu dengan cara tidak melanggar aturan Islam. Apalagi diperintahkan, itu dilakukan. Paling tidak melanggar aturan Islam. Dua. Ini ada hubungan, tak mungkin. Ada hubungan pada korelasi antara bismillah sama tidak melanggar aturan Islam. Ada orang korupsi pakai bismillah? Ada? Ya mungkin ada. Nggak mungkin dong. Korupsi bismillah itu nggak mungkin. Mau tanda tangan berapa? Ini tanda tangan 1 miliar. Bismillahirrahmanirrahim. Karena melanggar ya kita, iya kan? Melanggar agama. Berarti kalau sudah melanggar agama, tidak mungkin ada bismillah. Jadi ada orang mau mencuri dari rumah berdoa Bismillahirrahmanirrahim, dia tak mencuri. Ya tidak ada. Itu loh, jadi ada korelasi nih. Coba kalau kita lihat kenapa si A mencuri, siapa si B itu membunuh orang, siapa si C itu memfitnah orang, siapa si D itu memfitnah mencaci maki orang. Nggak ada orang mau mencaci maki Bismillahirrahmanirrahim, saya datang ke orang itu tak caci maki. Berangkat bismillah, apa? Karena itu perbuatan-perbuatan yang melanggar agama. Gitu. Nah ini kita harus tahu mana perbuatan kita yang melanggar agama, mana yang tidak. Itu harus ngerti kita. Tidak hanya bismillah saja yang tak tahu, tapi ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Maka kemudian ngaji, tetap ngaji terus itu. Sudah bisa? Belum. Ya, jadi ya, Bapak-bapak ya. Maka kalau orang itu sudah berangkat dari rumah bismillah, nggak ada orang itu korupsi. Pegawai tidak ada. Berangkat ke pasar bismillah, nggak ada. Di pasar itu bujuk orang pembeli, nggak ada. Oh bismillah kok mencuri. Oh no, bismillah mencuri. Tidak ada. Oh bismillah kok dodolan bohong. Jual sayur kita berapa namanya? Berapa ini Bu? 5.000, 3.000 ya? Oh nggak boleh kok, belinya cecil nggak boleh 3.000 padahal belinya hanya 2.000. Bohong nggak? Bohong. Padahal berangkatnya bismillah katanya. Ya nggak ada artinya bismillah itu. Nek bismillah maksudnya ya tidak bohong. Karena bohong itu dilarang agama. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Ini yang relasi. Kenapa kemudian masih terjadi orang-orang yang Islam itu kemudian mencuri, bohong, korupsi dan sebagainya? Ya berarti karena yang pertama nggak dipakai itu. Tadi lagi. Jadi kalau dengan itu cuma tadi di dapur saja, masa kemudian kalian Bismillahirrahmanirrahim masak dengan barang haram? Mungkin tidak terjadi. Tidak tahu itu haram, tapi dimasak. Dipakai, tidak mungkin bismillah barang haram dipakai. Nah ini Bapak kita bawa, kita pergi ke kantor, ke pasar, dagang, bismillah. Berarti niatnya apa? Cari rezeki yang halal. Berarti cara berdagangnya harus dengan cara yang halal, yang baik. Soalan apakah cari untung? Orang dagang itu mesti cari untung, dan itu tidak dilarang dalam agama. Tapi persoalannya cari untung itu jangan menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Gitu. Kalau sekarang kalau tidak bohong tidak dapat untung, Pak. Gitu ya katanya. Biasa di pedagang.
kalau tidak bohong nggak dapat untung. Tadi seperti tadi saya contohkan, ditawar 3.000 nggak boleh, padahal jualnya itu 2.000. Nggak boleh Pak, cuma belinya saya beli aja nggak boleh 2.000. Sudah bohong kan? Dengan harapan apa dia? Dengan harapan orang yang membeli itu tidak akan nawar lagi di bawah 3.000. Kan begitu. Dia untuknya banyak. Banyak loh sekarang orang model seperti itu. Sekarang ada mobil aja diselundupkan menjadi dokumennya berapa? Ya mobil mewah itu ya, import itu ya, dokumennya apa? Berapa? Salah dilihat di dalam kontainer itu apa isinya? Mobil mewah. Lalu itu cara-cara seperti itu. Nah, itu oleh orang yang bukan Islam. Dan itu mungkin keuntungannya jauh lebih besar daripada kita yang Islam yang jujur. Tapi persoalan kita akhirat, bukan persoalan dunia. Itu yang membatasi kita itu. Ini adalah kita itu karena nafsu tadi ya, sehingga masalah akhirat itu terabaikan. Lalu kalau bagaimana Pak caranya jualan yang tidak bohong, tapi tetap untung? Ya kita kan punya cara. Tadi saya katakan belinya 2.000, kita tawarkan 5.000, lalu kan jangan ditawar 3.000, boleh nggak kita? Nggak boleh karena belum untung misalnya, atau untungnya sedikit, hari naik lagi berapa? Ya belum boleh Pak, maaf Bu atau maaf Pak, belum bisa kalau ada sekian itu. Sudah gitu aja, nggak usah tak bilang, oh saya belinya saja nggak boleh, pulaannya kan nggak boleh 2.000, 3.000. Itu kan berarti bohong. Itu teknik-teknik bagaimana kita tidak bohong tapi mendapatkan keuntungan jadi banyak. Jadi melakukan perbuatan yang diperintahkan. Seperti sholat. Sholat ini yang sudah diperintahkan ya. Sholat itu baik, tetapi kalau dia tergantung kepada niatnya juga. Niatnya baik, sholatnya baik, oke. Tapi kalau ada orang itu niatnya jelek, sholatnya baik. Karena sholatnya itu ingin dilihat orang, ingin dilihat Pak Soleh, Pak Soleh ini jamaah yang baik gitu. Niatnya ingin dilihat Pak Soleh, berarti apa itu? Niatnya bukan karena Allah. Kalau dalam Islam apa namanya? Riya. Riya itu dia berbuat hanya ingin dicari, disanjung, dinilai orang. Riya. Riya itu bagian dari orang munafik. Munafiknya bukan kepada teman, munafiknya kepada Allah. Dikira terus Pak Soleh karena nggak ngerti kemudian bukan dikatakan orang munafik. Yang mengatakan munafik itu Allah, bukan Pak Soleh. Itu Pak Soleh melihat baik-baik semua. Maka kembali kepada innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya untuk pamer, untuk ini ya sudah dapatnya ya dapat penghargaan manusia, pamer saja, disanjung orang, disanjung ini. Maka kemudian makna ikhlas itu sebetulnya adalah makna ikhlas itu mukhlisina lahud-din, itu adalah diawali dengan niat karena Allah. Apakah kemudian perlu untuk sholat itu atau zakat atau sedekah itu biar tidak riya itu kemudian tidak ditunjukkan orang lain? Tidak harus. Boleh dengan bawa uang saya dipakai ini boleh, tidak apa-apa. Tapi yang menilai itu hati kita, tergantung dari hati. Hati kita itu memberi yang banyak itu karena ingin dihargai, disanjung orang, dinilai orang, atau karena Allah. Itu saja ya. Nanti dampaknya di situ. Jadi tidak harus betul-betul dirahasiakan. Ada yang bilang, oh ini hamba Allah, sumbangan sekian, tidak apa-apa boleh, tapi yang penting niatnya juga karena Allah. Ini dicantumkan sih Abdurrahman umpang sekian juga tidak apa-apa, tapi karena niatnya karena Allah. Itu yang ketiga. Yang ketiga itu adalah perbuatan itu di ujungnya itu ridho Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Apa bukti keridhaan Allah itu? Keridhaan Allah itu diajarkan di dalam Islam agama kita cukup simple. Kalau sudah pekerjaan itu selesai, maka ucapkan alhamdulillah.
lillah. Segala puji bagi Allah. Jadi mulai awal Allah berjalan dengan baik, kemudian berhasil, alhamdulillah. Tanpa kebaikan ada bunyi alhamdulillah. Orang korupsi tadi bawa uang, saya sudah masuk sampun Pak 1 miliar, alhamdulillah. Kita kok begitu? Ya tak mungkin. Kita tidak mungkin. Jadinya orang-orang, ada orang apa namanya jual beli berdagang dengan penipuan penuh dengan penipuan dan apa keuntungannya banyak, kemudian pulang dengan membawa uang yang banyak, bilang sama istrinya alhamdulillah deh ya saya dapat untung banyak, padahal dengan cara yang bohong. Mungkin tidak onsen. Jadi itu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu 3 prinsip ini yang harus menjiwai, mewarnai dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Berpakaian harus memenuhi unsur 3 ini. Kita bekerja memenuhi 3 unsur ini. Kita bermasyarakat memenuhi 3 unsur ini. Ya, kita beragama ke masjid, kita memenuhi 3 unsur ini. Jadi kira-kira itu kesimpulannya, dan nanti akan saya lanjutkan lagi kalau ada waktu, masih ada kesempatan, bahwa nanti Islam itu terbagi-bagi menjadi ada akidah, kemudian ada ibadah, kemudian ada muamalah, kemudian ada akhlak dan sebagainya. Itu masih banyak sekali. Itu adalah pokok awal yang harus kita pegangi di dalam kehidupan. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita memegangi 3 hal itu, kita akan diselamatkan dari Allah dunia dan akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Kita berdoa. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.